Oke, saya persilakan kepada moderator untuk mengambil alih. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Langsung saja saya move ke Ada dengan agenda NIM 118 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Baik, kami akan membahas tentang memahami perkembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global. Sumber daya manusia di era global merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Usaha pengembangan sumber daya manusia terhadap berbagai faktor yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai kedewasaan. Salah satu aspek yang dapat berperan dalam menunjang pencapaian sumber daya manusia unggul di era global adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan termasuk ke dalam disiplin ilmu yang hadir dalam rangka memberikan solusi bagi beragam permasalahan pendidikan, baik dalam konteks makro, meso, maupun mikro dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu saja, selanjutnya dilanjutkan teman kelompok saya. Baik, selanjutnya itu ada sumber daya manusia dalam pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai hasil optimal. Dan kebudayaan hakikat manusia dalam pendidikan. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Febriani dengan lahiran NIM 117. Materi selanjutnya itu ada sikap manusia dalam menghadapi globalisasi. Jadi abad globalisasi itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama ada kemajuan iptek, semakin besarnya materialisme, kompetisi global bebas, dan menurunnya nilai agama. Dalam keadaan tersebut, masyarakat harus siap menghadapi globalisasi. Dalam hal kesiapan mencakup kesiapan kehebatan sistem pendidikan atau proses pemindahan ilmu dan keterampilan untuk mampu bersaing. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Kesimpulan dari materi kami adalah pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Program pelatihan pengembangan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja seseorang, kelompok, atau seluruh organisasi.
Demikian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari pemateri. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab, yang dimana setiap forum wajib untuk bertanya. Saya persilakan kepada forum untuk bertanya. Kepada Saudari Sri Hardianti, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hardianti dengan akhiran NIM 119. Pertanyaan saya itu menurut kelompok 5, kenapa pengembangan SDM itu penting di era global sekarang ini? Kepada Saudari Elin, saya persilakan. Baik, langsung saja. Terima kasih untuk moderator sudah memberi kesempatan. Pertanyaan saya itu bagaimana seharusnya sikap kritis dan selektif diterapkan oleh individu dalam menghadapi arus informasi dan budaya global tanpa kehilangan jati diri nasional. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Tri Amanda, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amanda dengan akhiran NIM 016. Baik, pertanyaan saya itu bagaimana hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia? Baik, terima kasih. Kepada Saudara Muhammad Fikri, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah dengan akhiran NIM 019. Pertanyaan saya, sebutkan satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia dan jelaskan perannya. Baik, itu saja saya berikan ke moderator. Terima kasih. Kepada Saudari Salwa Natasha, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Natasha dengan akhiran NIM 139. Pertanyaanku itu, apa saja peran vokasi dalam persaingan global? Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi 5 pertanyaan dari forum. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Hardianti. Yang pertanyaannya itu adalah menurut kelompok 5, kenapa pengembangan sumber daya itu penting di era global sekarang ini? Menurut kami, pengembangan sumber daya manusia sangat penting di era global, karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu ada persaingan global yang ketat. Di era global, perusahaan dan negara bersaing secara internasional. Sumber daya manusia yang unggul akan membantu suatu negara atau perusahaan lebih kompetitif. Yang kedua, ada perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi terus berubah. Sumber daya manusia yang tidak berkembang akan tertinggal. Perkembangan sumber daya manusia membantu orang beradaptasi dan menguasai teknologi baru. Yang ketiga, ada kebutuhan keterampilan yang tinggi. Dunia kerja akan menuntut keterampilan yang lebih kompleks seperti berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja secara digital. Ini hanya bisa dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, ada inovasi dan kreativitas. Sumber daya manusia yang berkembang mampu menciptakan inovasi baru, yang penting untuk kemajuan perusahaan maupun negara. Yang kelima, ada peningkatan produktivitas.
Sumber daya manusia yang berkualitas akan bekerja lebih efektif dan efisien hingga meningkatkan hasil kerja secara keseluruhan. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk bertahan, bersaing, dan maju di tengah perubahan dunia yang cepat dan kompleks. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah dari pemateri atau forum ada yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilahkan. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari teman saya, yang dijawab oleh teman saya. Pengembangan sumber daya manusia di era global sekarang ini menjadi sangat penting dan krusial karena globalisasi telah menciptakan pasar kerja yang semakin terintegritas dan kompetitif. Tenaga kerja tidak lagi hanya bersaing dengan rekan sebangsa, tetapi juga dengan individu dari seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan bahwa angkatan kerja suatu negara memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk persaingan di tingkat internasional. Sedangkan di era digital saat ini, revolusi industri dan society membawa perubahan teknologi yang eksponensial, otomatis kecerdasan buatan atau AI, analisis data, dan teknologi baru lainnya terus mengubah lanskap pekerjaan. Terus pengembangan sumber daya manusia ini memastikan individu memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memahami teknologi digital secara efektif. Dari kesenjangan keterampilan, perubahan kecepatan dalam dunia kerja seringkali menciptakan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari forum ada yang ingin menambahkan? Jika memang tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Permisi moderator, saya menyela kembali ya. Tadi kalau disimak jawabannya belum ada contohnya. Bagaimana contohnya? Kalau misalnya tadi yang dijawab oleh Ica ya, sama Dwini, pengembangan sumber daya manusia yang seperti apa sih yang dimaksud gitu pada saat si manusia ini berada dalam fase dia belajar atau di dalam pendidikannya gitu, sehingga ketika dia lulus atau dia sudah masuk ke dunia pekerjaan, misalnya dia bisa menyumbangkan efektivitas di dalam pekerjaannya gitu. Contohnya seperti apa? Kayak keterampilan kah, atau mungkin sesuatu yang harus dimiliki tadi itu. Mungkin bisa dikasih contohnya, karena tadi contohnya belum ada ya, baru berupa konsep atau teori. Silakan bisa ditambahkan selain dari mungkin pemakalah ya, bisa dari forum contoh keterampilan ataupun misalnya contoh apa sih kualitas sumber daya manusia yang dimaksud ini. Silakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kepada pemateri atau forum, boleh tolong ditambahkan sedikit contohnya, maksudnya dari konsep atau teori yang dijawab oleh pemateri tadi. Baik, saya akan memberikan contoh pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam pendidikan. Suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, serta profesional seluruh individu yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, mulai dari pendidik guru dan dosen, sedangkan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas, staf administrasi, hingga peserta didik. Dalam pengembangan profesionalisme guru dan dosen, program peningkatan kualifikasi S1 atau D4, banyak guru yang belum memiliki
sertifikasi sarjana. Didorong untuk melanjutkan pendidikan formal melalui berbagai program, termasuk beasiswa atau program khusus dari pemerintah. Terus dukungan studi lanjutannya itu ada S2 dan S3. Dosen di perguruan tinggi didorong difasilitasi untuk melanjutkan studi ke jenjang magister, S2, dan doktor S3. Seringkali melalui beasiswa dari pemerintah, misalnya LPDP, atau institusi. Ini penting untuk peningkatan kualitas penelitian dan pengajaran. Sedangkan ada pelatihan dan lokarya berkelanjutan atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana pada pelatihan kurikulum merdeka, guru dan kepala sekolah mendapatkan pelatihan intensif tentang implementasi kurikulum merdeka termasuk pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang dari pemateri teman saya bisa menambahkan sedikit. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah ada pemateri lainnya atau dari forum untuk menambahkan sedikit contoh? Jika memang tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Saya persilakan kepada penanya apakah sudah bisa dipahami. Jika memang sudah, tolong disimpulkan. Baik, untuk kesimpulannya itu pengembangan sumber daya manusia atau SDM itu sangat penting di era global. Dia ada 5 tadi yang dibilang sama Ica. Pertama itu persaingan global yang ketat. Yang kedua ada perkembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga kebutuhan keterampilan yang tinggi. Yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Yang kelima peningkatan produktivitas. Jadi di era global saat ini kunci utama dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan adaptabilitas individu maupun organisasi terhadap perubahan teknologi, ekonomi, dan pasar global yang terus berkembang pesat. Contohnya itu seperti guru dan dosen tadi, seperti dibilang Dwi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elin, yang dimana pertanyaannya tadi itu bagaimana seharusnya sikap kritis dan selektif diterapkan oleh individu dalam menghadapi arus informasi dan budaya global tanpa kehilangan jati diri nasional. Jadi sikap kritis dan selektif itu sangat penting bagi individu dalam menghadapi arus informasi dan budaya global agar tidak kehilangan jati diri nasionalnya. Supaya kita itu tidak kehilangan jati diri nasionalnya kita bisa menerapkan beberapa cara. Yang pertama itu seperti menganalisis informasi secara objektif. Nah, kita itu tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang kita terima, terutama kayak dari sosial media itu tidak boleh langsung kita percaya. Jadi kita itu harus periksa terlebih dahulu, kayak dari sumbernya, cek faktanya, baru kita juga harus bandingkan dengan sumber lain yang lebih kredibel. Terus ada cara yang kedua, yaitu memfilter nilai budaya asing. Karena tidak semua budaya asing itu cocok dengan nilai-nilai lokal. Jadi kita sebagai individu harus perlu memilah mana yang dapat memperkaya kehidupan tanpa kita menggerus budaya dan identitas bangsanya kita sendiri. Terus yang ketiga, menjaga dan menghargai budaya lokal. Jadi meskipun kita itu terbuka terhadap budaya asing, budaya luar, kita harus tetap bangga dan kayak aktif untuk melestarikan budaya nasional seperti kayak seni, adat,
dan juga tradisi. Cara yang keempat itu ada menggunakan teknologi untuk penguatan jati diri. Jadi kita itu memanfaatkan digital untuk memperkenalkan budayanya kita ini, budaya Indonesia ini ke dunia, bukan sebaliknya menjadi pasif terhadap budaya asing. Cara yang kelima ada berpikir global. Bertindak lokal adaptasi terhadap globalisasi harus kita imbangi atau kayak kita samaratakan begitu dengan kesadaran kita akan peran kita sebagai bagian dari bangsa. Terus keputusan dan tindakannya kita itu juga harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Terus cara yang keenam itu, yang terakhir ada menumbuhkan nasionalisme positif. Jadi rasa cinta tanah air itu perlu dipupuk, bukan dalam hal fanatisme sempit, tetapi sebagai semangat menjaga kedaulatan budaya dan identitas bangsa di tengah dunia yang makin terbuka. Jadi dengan sikap kritis dan selektif ini, yang tadi saya sebutkan ada 6 tadi, dari yang pertama sampai akhir, kita sebagai individu itu dapat menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kita kehilangan akar budayanya kita, tanpa kita kehilangan jati diri nasionalnya kita. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Apakah dari pemateri lain atau forum ada yang ingin menambahkan? Jika memang ada, saya persilahkan. Ya, saya akan menambahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Kusaini dengan akhiran NIM 098. Saya akan menambahkan jawaban dari teman saya tadi, yaitu menghadapi arus informasi dan budaya global membutuhkan sikap kritis dan efek selektif yang bijaksana dengan membangun landasan pemahaman jati diri yang kuat dan menerapkan kemampuan analisis yang kritis. Individu dapat memanfaat globalisasi tanpa kehilangan identitas dan budaya nasional. Proses ini merupakan tanggung jawab bersama, baik individu, komunitas, maupun pemerintah, untuk memastikan terjaganya keberlanjutan budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Baik, demikian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah dari forum lain ada yang ingin menambahkan selain dari pemateri? Baik, saya sedikit menambahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agil Ardiawan dengan NIM A221241410. Di sini saya sedikit menambahkan, jadi sikap kritis dan selektif ini sangat penting diterapkan oleh individu dalam menghadapi arus informasi dan budaya global agar tidak kehilangan jati diri nasional. Jadi cara penerapannya itu, yang pertama kita harus menyaring informasi yang diterima. Individu harus mampu membedakan mana informasi yang benar dan bermanfaat, dan mana yang menyesatkan atau bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Contohnya itu, saat dapat berita viral di media sosial, seseorang tidak langsung percaya atau menyebarkannya, tetapi mengecek dulu kebenaran lewat sumber yang terpercaya seperti media resmi atau situs cek fakta yang resmi. Jadi yang kedua itu, memilih budaya asing secara bijak. Tidak semua budaya asing harus ditiru. Individu perlu memilih budaya yang positif dan sejalan dengan nilai lokal. Contohnya itu, seorang remaja menyukai budaya Korea atau K-pop, namun tetap memakai batik di acara resmi dan mengikuti kegiatan budaya lokal seperti tari tradisional. Dan yang ketiga itu, tetap menjaga nilai dan norma bangsa. Dalam menerapkan budaya luar, individu harus tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila dan norma sosial Indonesia. Contohnya, meski terbuka pada gaya hidup modern dari luar negeri, seseorang tetap menjaga sopan santun, menghargai orang tua, dan menjunjung gotong royong. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak. Mungkin sudah sangat jelas ya teman-teman jawabannya. Untuk itu saya kembalikan kepada penanya, kepada saudari Elin, apakah sudah bisa dipahami? Jika memang sudah, tolong disimpulkan. Baik, yang dapat saya simpulkan yaitu sikap kritis dan selektif sangat penting agar tidak kehilangan jati diri. Adapun penerapan yang sudah disebutkan tadi, yang pertama itu ada menganalisis objektif, terus kedua itu ada mengfilter budaya asing, terus yang ketiga itu ada menjaga dan menghargai budaya lokal, terus yang keempat itu ada menggunakan teknologi untuk jati diri, terus yang kelima itu ada berpikir global, yang keenam itu menumbuhkan nasionalisme. Dan adapun tadi penerapan yang disebutkan oleh Agil, yang pertama itu ada menyaring, terus kedua itu ada memilih budaya asing. Yang selanjutnya itu ketiga ada menjaga nilai dan norma bangsa. Jadi dalam menghadapi arus informasi dan budaya global, individu harus bersikap kritis dengan memverifikasi kebenaran setiap informasi serta menilai dampak budaya asing secara objektif. Sikap selektif juga diperlukan untuk menyaring mana yang sesuai dengan nilai luhur bangsa, budaya, dan informasi dari luar. Boleh diterima selama membawa kebaikan, namun jati diri nasional tetap harus dijaga dengan memperkuat nilai Pancasila, mencintai budaya lokal, serta menjaga sikap dan identitas bangsa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kesimpulan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab yang ada, untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, saya Irfan Kusaini dengan akhiran NIM 098. Saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi SDM? Baik, jawabannya itu kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi SDM memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Perkembangan teknologi menciptakan kebutuhan akan kompetensi baru di pasar kerja, sementara SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai akan mendorong adopsi dan inovasi teknologi. Di Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, hubungan ini juga relevan meskipun perkembangan teknologinya tidak secepat di kota-kota besar, namun kebutuhan akan kompetensi digital dan keterampilan teknis tetap meningkat. Sektor pariwisata misalnya membutuhkan SDM yang mampu mengelola platform pemesanan online dan berinteraksi dengan wisatawan melalui media digital. Sektor pertanian juga dapat diuntungkan dari adopsi teknologi, namun membutuhkan SDM yang terampil dalam mengoperasikan dan memelihara mesin pertanian modern. Baik, demikian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada pemateri lainnya atau forum, saya persilakan untuk menambahkan. Sedikit izin menambahkan moderator. Jadi saya sedikit menambahkan pertanyaan Triamanda tadi, yang pertanyaannya bagaimana hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi SDM. Jadi hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi SDM itu berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama itu dia meningkatkan standar dan kompetensi. Kemajuan teknologi itu menuntut SDM untuk menguasai keterampilan baru seperti literasi digital, analisis data, pemrograman, dan penggunaan perangkat otomatisasi. Jadi kalau tidak ada ini peningkatan kompetensi ini,
peningkatan peningkatan standar kompetensi ini, SDM itu akan tertinggal dan juga kayak sulit untuk bersaing dengan dunia kerja. Terus yang kedua itu memunculkan profesi baru. Perkembangan teknologi itu menciptakan banyak profesi baru yang sebelumnya itu tidak ada, seperti kayak data scientist, UI atau UX designer, dan spesialis keamanan siber. Hal itu munculnya profesi baru ini menuntut pembaharuan kurikulum pendidikan dan juga pelatihan kerja. Yang ketiga ada mengubah pola cara kerja. Jadi teknologi ini bisa merubah cara kerjanya orang, seperti kayak memunculkan kerja jarak jauh seperti atau remote work, sistem kerja basis digital, ada juga kayak kolaborasi lintas negara. Jadi SDM itu perlu punya yang namanya fleksibilitas, komunikasi digital, dan juga kemampuan manajemen diri yang lebih tinggi. Yang terakhir itu mendorong pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Karena teknologi yang terus berkembang, jadi SDM itu perlu terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi kemajuan teknologi mendorong peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Karena SDM yang adaptif dan terus belajar akan mampu memanfaatkan teknologi untuk berproduktivitas dan inovasi, sedangkan yang tidak siap itu akan tertinggal. Baik, itu saja yang saya tambahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk tambahannya. Kepada forum, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya sedikit Silakan menambahkan kepada lagi. Saudari Diva Agustiana. Baik, saya di sini sedikit menambahkan pertanyaan dari Amanda. Bagaimana hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi SDM? Nah, kan teknologi makin canggih. Nah, SDM ini harus makin pintar juga. Nah, saat teknologi berkembang, cara kerjanya kita itu juga ikut berubah. Kalau contohnya itu kayak kalau dulu itu cukup bisa mengetik. Nah, sekarang harus bisa pakai software software atau Excel, desain gratis atau coding. Nah, kalau kemampuan dasar saja itu kayak tidak cukup dan karena perusahaan itu butuh orang yang bisa belajar cepat, kayak belajar cepat terhadap perubahan teknologi. Nah, contoh itu kayak teknologi ChatGPT butuh orang yang bisa memanfaatkannya. Begitu kan? Baru karena teknologi itu terus berubah, belajar juga tuh tidak bisa berhenti di situ dan saja, karena SDM yang tidak mau belajar itu kayak tertinggal begitu nanti. Jadi intinya itu, semakin maju teknologi sekarang, semakin tinggi juga kemampuan yang dibutuhkan SDM. Nah, kalau tidak ikut belajar kita bisa kayak tergeser begitu dan kayak tersingkirkan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Diva Agustiana. Mas, apakah masih ada forum yang ingin menambahkan? Saya pikir sudah cukup ya teman-teman. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Triamanda. Saya persilakan untuk menyimpulkan. Baik,
Terima kasih kepada pemateri dan juga forum tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa sudah cukup dengan jawabannya. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwasannya hubungan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia sangat erat. Karena semakin maju teknologi, maka semakin tinggi juga tuntutan terhadap keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia. Nah, misalnya ketika banyak pekerjaan mulai menggunakan sistem otomatis atau kecerdasan buatan, maka pekerja perlu menguasai teknologi tersebut, minimal tahu cara mengoperasikannya, bahkan lebih baik jika bisa menganalisis data atau memecahkan masalah berbasis teknologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Triamanda. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Natasha. Apa saja peran pendidikan vokasi dalam perkembangan global? Dalam perkembangan global ini, pendidikan vokasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dalam keahlian spesifik yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ini menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten dengan membekali individu dengan keterampilan yang relevan. Contohnya Salwa mendaftar di suatu pabrik industri. Terus yang mereka lihat itu skill dengan bagaimana keterampilan yang Salwa punya. Terus apakah Salwa ini sudah siap pakai untuk masuk di industri ini atau bekerja sudah secara kompeten nanti di industri ini atau bagaimana? Terus dalam solusi untuk pengangguran itu ada peningkatan ekonomi. Salah satu perannya itu mengatasi masalah khusus di kalangan kaum muda. Itu kan kebanyakan kita ketahui kaum muda sekarang itu kan banyak penganggurannya. Nah, dalam lulusan vokasi ini memiliki tingkat penyerapan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan vokasi juga mendorong kewirausahaan, membekali lulusan dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Terus juga kan dalam pengembangan skill tadi itu kita ketahui bahwa dunia kerja itu kan terus berubah dan seringkali ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Nah, pendidikan vokasi secara efektif menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi. Contohnya, kalau kita masuk dalam dunia industri terus yang mereka cari itu yang pintar di tempat komputer, yang bisa menguasai komputer berarti mereka yang cari itu kayak lulusan yang pintar menggunakan aplikasi Word, Excel yang tadi dibacakan oleh teman saya ada tadi soal yang membahas tentang Excel itu. Nah, terus program-program vokasi ini dirancang untuk memenuhi tuntunan pasar tenaga kerja, di mana kalau contohnya sehingga mereka lulus terus memiliki keterampilan yang langsung dapat mereka terapkan. Terus dalam pengembangan industri ini kan harus juga menarik investasi dalam pengembangan ini. Nah, meningkatkan posisi ekonomi di kancah internasional. Jadi, singkatnya pendidikan vokasi ini bukan hanya tentang mempersiapkan individu untuk pekerjaan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inovasi dan daya saing global. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin ada teman kelompok saya yang bisa tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri atau forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika memang ada, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Pendidikan vokasi berperan penting dalam menghadapi persaingan global karena mampu mencetak tenaga kerja yang terampil, siap pakai, dan kompetitif. Melalui pelatihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri, pendidikan vokasi tidak hanya membantu mengurangi pengangguran, tetapi juga mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pendidikan vokasi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing bangsa di tingkat dunia. Salah satu contohnya itu ada kerjasama SMK dengan industri besar. Beberapa SMK di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan seperti Toyota, Astra, atau PLN untuk program magang. Ini membuat siswa mendapatkan pengalaman kerja nyata dan langsung diserap di dunia kerja. Itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Apakah dari forum ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Untuk itu saya kembalikan saja kepada penanya. Bagaimana dengan penanya? Apakah bisa dipahami? Jika memang tidak, boleh disanggah. Kepada penanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang telah menambahkan. Yang dapat saya simpulkan adalah pendidikan vokasi menjadi kunci inovasi dan kemajuan teknologi di Indonesia dengan membekali lulusannya dengan keahlian praktis dan penguasaan teknologi terkini. Pendidikan vokasi mendorong daya saing di pasar global dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Salwa Natasha. Untuk itu saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang tinggal satu ya. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjawab pertanyaan terakhir dari Muhammad Fikri Ardiansyah, yang dimana pertanyaannya, sebutkan satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia dan jelaskan. Jadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia itu bukan hanya satu, tapi yang terpenting, yang paling penting itu ada pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itu membekali kita sebagai individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan seperti sikap yang kita perlukan untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Lewat pendidikan juga kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berinovasi, beradaptasi dengan perubahan. Terus pendidikan ini juga bisa membuka akses peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, pendidikan itu merupakan kunci utama yang menciptakan sumber daya alam itu unggul dan berdaya saing tinggi. Tapi ada juga faktor penting lainnya seperti kesehatan. Jadi kesehatan itu juga adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan SDM. Karena kesehatan yang baik itu memungkinkan kita sebagai individu untuk belajar, bekerja, dan juga berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Jadi kayak contohnya kalau kita sebagai individu itu sehat secara fisik maupun secara mental, kita lebih mampu menyerap pendidikan, lebih memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, juga kayak lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai individu itu ada masalah dengan kesehatan, kita itu dapat menghambat perkembangan potensi kita sebagai individu. Jadi itulah tadi kenapa saya bilang kesehatan ini juga sebagai salah satu faktor pengaruhnya
berpengaruh terhadap perkembangan SDM karena layanan kesehatan seperti gizi dan juga lingkungan yang bersih itu penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Mungkin itu saja jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri atau forum. Saya persilakan untuk menambahkan. Kepada Saudara Pak Agustiana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit pertanyaan dari Fikri, faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan tadi pemateri, satu faktor penting yang berpengaruh pada SDM itu pendidikan. Nah, karena pendidikan ini membantu untuk kita tuh meningkatkan pengetahuan dan sikap kerja. Contohnya itu kayak 2 orang, yang satu ini lulusan SD, yang satu lulusan sarjana. Nah, baru ada lowongan untuk bekerja di perusahaan teknologi, perusahaan teknologi. Nah, yang kuliah ini besar peluangnya untuk diterima oleh lowongan kerja itu. Karena dia itu sudah belajar hal-hal yang dibutuhkan di perusahaan itu. Tapi ini bukan cuma untuk soal ijazah. Pendidikan juga itu untuk melatih cara berpikir dan cara berkomunikasi. Jadi pendidikan itu kayak seperti pondasi begitu dan mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Diva Agustiana tambahannya. Dari forum lain atau dari pemateri, mungkin ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika memang tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudara Muhammad Fikri. Saya persilakan untuk menyimpulkan jika memang sudah dipahami. Ya, baik. Saya akan menyimpulkan yaitu salah satu faktor yang penting yang berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas individu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Melalui pendidikan, seseorang dibekali kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Selain itu, pendidikan membuka akses terhadap peluang kerja yang lebih baik dan membantu membentuk karakter serta etika yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Karena pertanyaan yang ada sudah terjawab semua, untuk itu saya berikan kepada notulen untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, kesimpulan materi dari kelompok 5 yaitu di era global saat ini peningkatan daya saing terus berkembang pesat, contohnya seperti guru dan dosen. Sikap kritis yang dapat diterapkan yaitu menganalisis informasi, menfilter budaya asing, menjaga dan menghargai budaya lokal, berpikir global, serta tindakan kita mencerminkan cinta tanah air. Kemudian hubungan kemajuan teknologi dan kompetensi SDM tetap meningkat melalui adopsi teknologi dan diperlukan sumber daya manusia yang mahir di bidang digital. Ini saling berkaitan, kompetensi dan teknologi harus berjalan bersama. Peran pendidikan vokasi dalam persaingan global yaitu peningkatan skill, membekali lulusan untuk perekonomian bangsa, serta pendidikan memfasilitasi skill tersebut untuk memperkuat fondasi negara untuk bersaing ke depannya. Kemudian faktor penting yang berpengaruh pada sumber daya manusia yaitu pendidikan, membuka wawasan,
membuka wawasan kita, serta kesehatan juga berpengaruh kepada sumber daya manusia agar kita dapat berkontribusi di dalam pekerjaan dan berpartisipasi di dalam pembangunan. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Notulen sudah menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup diskusi pada pagi hari ini, kita berikan aplaus dulu kepada pemateri. Baik, saya kembalikan kepada Ibu untuk memperkuat atau menambahkan sedikit dari hasil diskusi pada pagi hari ini. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya. Kita tadi sudah sama-sama ya melaksanakan presentasi dan diskusi ya untuk kelompok 5 ya. Materinya sudah berganti ya. Jadi kita sudah lebih umum lagi ya. Kalau di pekan-pekan lalu kita mengenal jenis-jenis dari aliran filsafat. Nah, sekarang kita lebih global gitu ya materinya. Nah, untuk hari ini dan untuk pekan depan gitu ya, sepertinya materinya saling berhubungan ya. Nah, sebelum saya ke materi, saya sudah melakukan presensi ke kalian ya, kemudian sudah melakukan penilaian juga ke kalian. Lalu untuk pekan depan sepertinya kita libur ya, karena hari di kalender itu sepertinya tanggal merah. Nah, kita masih ada satu pertemuan lagi untuk perkuliahan di kelas online ini. Sepertinya tidak ada tanggapan juga dari adik-adik bagaimana kita harus mengganti waktu perkuliahan karena harusnya kita selesai di bulan Mei ini gitu. Jadi untuk bulan depan jadi harusnya kan kita masuk di tanggal 29 Mei ya, terakhir di pertemuan ke-15. Hanya saja karena libur, jadinya kita tidak tahu kalian kapan bisanya untuk menggantikan waktu perkuliahan yang harusnya di pekan depan gitu ya. Jadi kalau menurut jadwal atau kayak menurut peraturan juga ya dari surat edaran yang mungkin sudah kalian baca juga di grup itu ya, kita itu terakhir perkuliahan itu di akhir Mei gitu. Jadi adik-adik apakah ada waktu untuk kita bisa mengganti di hari apa gitu ya. Karena untuk di pekan pertama di bulan Juni itu harusnya untuk waktu ujian gitu ya. Jadi untuk awal Juni itu tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni itu UAS gitu. Jadi kita nggak bisa mundur lagi. Nah, adik-adik bisanya kapan nanti cari waktu ya untuk menggantikan pertemuan ke-15 karena masih ada satu kelompok lagi. Begitu, itu info dari kalian biar bukan hanya saya juga yang mikir kapan bisa waktu yang mungkin pas, kalian juga mungkin bisa mikir juga ya. Silakan diskusikan kapan nanti. Kemudian kalau sudah ada waktunya nanti silakan diajukan ke grup. Kemudian nanti kita bisa mungkin sepakat di waktu atau di hari apa. Kalau misalnya kalian sibuk di hari Senin sampai hari Jumat, kita juga bisa ambil malam. Kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa gitu ya. Jadi tolong itu bisa diperhatikan. Untuk materi hari ini tadi untuk diskusinya sebenarnya sudah mengena ya. Tadi ada beberapa jawaban yang bagus ya karena tadi sudah diberikan contoh ya. Karena saya suka sekali ketika adik-adik itu menjelaskan dengan contoh gitu. Jadi kalau contoh itu lebih mudah kita pahami karena tentunya penjelasannya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu atau pengalaman kalian gitu ya.
Nah, untuk hari ini kita membahas tentang pengembangan sumber daya sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia atau SDM ya. Kemudian tantangan globalisasi. Ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya share screen yang sudah saya bagikan ke kalian. Jadi pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global ya. Hampir mirip kelompok 5 ini dengan kelompok 6. Hanya saja untuk kelompok 5 ini lebih ke hakikat manusia dan kebudayaan dalam pendidikan, kemudian sumber daya manusia dalam pendidikan. Jadi nanti ketika di pekan depan, sepertinya nanti mungkin saja akan terjadi overlapping pertanyaan gitu. Jadi artinya pertanyaan yang sudah diajukan di pekan ini itu akan diajukan lagi di pekan depan karena mirip-mirip materinya. Jadi untuk yang mau bertanya di kelompok terakhir itu bisa mungkin cari lagi pertanyaan yang berbeda ya. Nah, jadi kita ke hakikat manusia dulu gitu, hakikat manusia dan kebudayaan dalam pendidikan itu tadi pertanyaannya mungkin belum ke situ materinya ya, jadi belum fokus ke situ pertanyaannya, lebih ke misalnya contoh kasusnya seperti apa. Nah, jadi manusia itu kita ya sebagai manusia itu kenapa sih kita misalnya harus menempuh pendidikan gitu ya. Jadi ada sebuah potensi gitu yang ada di dalam diri manusia itu. Kenapa kita misalnya butuh pendidikan? Kenapa sih kita itu butuh meningkatkan kualitas kita gitu ya. Nah, kalau ini mungkin memang contohnya atau materinya lebih langsung ke pendidikan ya dia fokusnya. Nah, tapi kita harus bertanya terlebih dahulu, kenapa sih kita itu misalnya butuh pendidikan gitu ya. Nah, hakikat kita sendiri sebagai manusia itu seperti apa? Jadi, sebelum ke sini ya, kita perlu tahu dulu bahwa memang kita sebagai manusia itu punya potensi gitu ya. Kita punya sebuah bakat atau sebuah anugerah gitu ya mungkin ya, bahwa kita dibekali oleh otak yang maju ya. Jadi kita dibandingkan dengan makhluk hidup lain dan dibandingkan dengan spesies yang berkerabat dekat gitu ya, seperti kayak simpanse ya, ataupun misalnya kayak gorila ya dan lain sebagainya. Otak kita itu lebih maju gitu ya. Mereka juga punya otak, tetapi kemajuan otak kita lebih tinggi gitu. Jadi kita dikatakan sebagai manusia yang makhluk hidup yang advance gitu ya. Jadi makhluk hidup yang maju karena dibekali oleh otak kita gitu ya. Jadi otak kita itu bisa berpikir gitu, berpikir. Jadi bukan hanya sekedar dipakai untuk survive atau instinctual saja, artinya bertahan hidup saja tidak, tetapi kita juga bisa berpikir gitu ya. Nah, kita bisa berpikir, kita bisa punya kesadaran ya, kita bisa punya kemampuan untuk sadar gitu. Nah, kalau mungkin makhluk hidup lain mereka hidup tetapi mereka tidak sadar kalau mereka hidup gitu. Mereka ya mungkin tidak bertanya gitu ya, kenapa lapar, kenapa butuh makan, kenapa misalnya menghindar dari musuh atau predator gitu, kenapa harus tinggal di tempat yang aman, kenapa kalau misalnya butuh istirahat itu tidak di tempat terang gitu ya. Mereka tidak punya alasan itu gitu, tidak ada pertanyaan di otak mereka gitu ya. Nah, sementara kita otak kita itu maju gitu ya, kita bisa punya
kemampuan berpikir sampai situ gitu. Jadi kita punya ada kemampuan untuk reasoning gitu ya, membuat sebuah pertanyaan kemudian mencoba untuk mencari jawaban gitu ya. Jadi kita dibekali akan itu gitu. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian kemampuan untuk sadar bahwa hidup gitu ya. Jadi bukan sekedar hidup tetapi tidak sadar gitu, tetapi itu tadi dia kita hidup dan kita tahu misalnya kenapa kita hidup, kita mencari alasan kenapa kita hidup, gitu ya, tujuan kita hidup dan lain sebagainya. Nah, potensi-potensi itu yang ada di diri manusia, di bayi manusia gitu ya, manusia yang baru lahir, itu tidak bisa muncul begitu saja, walaupun kita punya potensi itu gitu. Jadi seperti kayak mungkin ilmuwan yang kalian udah tahu, Albert Einstein gitu ya, atau misalnya Charles Darwin gitu ya, mereka tidak bisa tiba-tiba pintar begitu saja gitu ya. Nah, kepintaran kita atau potensi kita yang tinggi itu perlu dilatih atau perlu perlu ditemukan gitu ya. Jadi bayi manusia yang baru lahir itu walaupun mereka punya potensi, kita semua punya potensi, tetapi tidak semua potensi itu bisa dikenali oleh manusia itu gitu ya. Sehingga potensi-potensi itu perlu ditemukan atau perlu dibimbing gitu ya, sehingga misalnya siswa gitu ya, anak-anak gitu ya, yang mereka itu belum dewasa gitu ya, itu mereka bisa punya kesadaran gitu ya, mereka bisa membuka diri untuk bisa punya kesadaran untuk mengenali potensi mereka, mengenali diri mereka sendiri gitu ya. Jadi hakikat manusia itu tadi, sehingga perlu sebuah kayak proses atau sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang membuat manusia itu bisa tahu potensinya gitu, bisa menggunakan potensinya gitu, bisa mengeluarkan potensinya itu. Yang namanya potensi itu kan belum tentu bisa keluar gitu ya, belum tentu bisa nyata terjadi gitu. Nah, sehingga kalau kita hubungkan tadi dengan misalnya kebudayaan tadi, itu kan hakikat manusia tadi kita tahu bahwa kita berbeda misalnya dengan makhluk hidup lain, kita dibekali dengan otak yang maju gitu ya. Nah, kemudian kebudayaan. Nah, sehingga manusia itu dikatakan sebagai homo sosialis gitu ya. Jadi homo sosialis itu artinya kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita perlu orang lain gitu ya. Ada mungkin kalian pernah mendengar atau membaca sebuah kayak cerita atau kayak sebuah kalimat bahwa ada dua kondisi, misalnya seorang anak manusia yang dia itu berada di keluarga manusia dan seorang manusia yang berada di keluarga bukan manusia. Misalnya kayak mungkin cerita dongeng-dongeng mungkin ya, atau kayak cerita dari film gitu ya, fantasi gitu. Misalnya dia dibesarkan oleh hewan gitu ya, atau misalnya oleh non manusia, maka walaupun mereka awalnya sama-sama manusia, tetapi behaviornya atau sifatnya atau sikapnya itu bisa saja nanti berbeda gitu, karena mereka dididik atau mereka dibesarkan di tempat yang berbeda sekali gitu ya. Nah, itu juga akhirnya ternyata penting gitu ya, kebudayaan itu ternyata penting, sebuah lingkungan yang nanti membuat bayi manusia ini atau anak-anak ini bisa memunculkan potensi manusianya gitu, dan dia juga bisa punya sifat yang manusiawi gitu ya, artinya ya dia bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, kemudian dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu ya. Jadi makanya butuh kebudayaan di sini gitu ya. Jadi kebudayaan itu adalah suatu sistem gitu ya, yang mungkin tidak secara tertulis tetapi turun-temurun gitu,
dipertahankan misalnya oleh suatu komunitas gitu ya, sehingga kebudayaan itu bisa membuat misalnya anak-anak itu atau bayi manusia itu bisa misalnya beradaptasi gitu ya di suatu komunitas tersebut karena dia tinggal di situ gitu ya. Nah, jadi tadi hakikat manusia, kemudian kebudayaan, dan juga ternyata ada lagi satu yaitu pendidikan. Gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau ditanya faktor yang membuat manusia itu bisa misalnya berkualitas gitu ya, bukan hanya satu, jadi bisa banyak sekali faktornya gitu ya. Jadi bukan hanya mungkin kalau saya menjawab sebenarnya bukan hanya pendidikan loh, atau bisa saja di luar dari pendidikan bisa loh manusia itu tetap hidup gitu atau tetap survive gitu ya. Faktornya bisa banyak misalnya tadi ya. Bisa saja ada manusia yang dia tidak punya kemampuan untuk bersekolah misalnya, entah faktor ekonominya yang rendah gitu ya keluarganya, sehingga dia hanya dididik lewat experience gitu, lewat budaya yang ada di sekitar dia. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi artinya faktor yang membuat manusia itu bisa tetap survive, tetap hidup gitu ya, itu bisa banyak faktor ya selain pendidikan sebenarnya gitu ya. Tadi kebudayaan bisa saja sebenarnya manusia itu tanpa dia mengalami atau mengikuti jenjang pendidikan formal seperti kalian sampai sekarang ini, bisa saja ada mungkin mereka yang sukses di luar sana gitu ya, lewat budaya mereka, lewat mereka dididik misalnya di rumah dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi karena kita memang berbicara tentang pendidikan, maka kita mempersempit faktor yang membuat manusia itu bisa bisa menggali potensinya lewat pendidikan gitu ya. Jadi materinya arahnya ke situ dulu sebenarnya. Jadi kita harus mengenal kita sebagai manusia, kita mengenal apa potensi kita, kemudian bagaimana potensi itu bisa keluar atau timbul gitu ya dengan sebuah sistem, entah itu kebudayaan ataupun pendidikan gitu ya. Jadi saya arahkan adik-adik ke situ dulu materinya karena memang fokusnya ke situ dulu gitu ya. Nah, ketika adik-adik sudah tahu terkait itu tadi materi yang prasyarat materi untuk hari ini, kemudian kita ke mana tadi, globalisasi ya. Jadi sikap manusia terhadap globalisasi. Tapi kita perlu tahu dulu globalisasi itu apa gitu. Jadi globalisasi itu ini ya, kita bisa mendefinisikan banyak hal sebenarnya terkait globalisasi. Seperti kayak ciri-cirinya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau di sini, ini saya ambil dari sini ya, saya ambil dari website ini tadi ya. Kemudian saya ambil juga dari sini ya. Kemudian saya terjemahkan, minta ChatGPT untuk terjemahkan gitu ya. Ciri-ciri dari globalisasi itu adalah hilangnya batas antar negara. Artinya masih ada kita masih mengenal banyak negara lah di bumi ini gitu. Maksudnya ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini hilangnya batas antar negara adalah lebih ke komunikasinya itu sudah blur gitu ya. Jadi kita sudah tidak kesusahan untuk misalnya berkomunikasi dengan orang lain yang ada di negara lain gitu ya. Jadi lebih ke situ maksudnya. Jadi hilangnya batas antar negara ini kita sudah tidak perlu memikirkan atau memusingkan kalau misalnya kita punya teman gitu di negara lain, kita tetap bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian perpindahan barang, jasa, ide, dan manusia secara bebas. Jadi artinya ya kita bisa traveling dengan cepat gitu ya, tanpa perlu waktu lama. Karena kalau dulu kan tanpa transportasi, atau misalnya transportasi yang benar-benar awal sekali dengan kapal misalnya, itu pasti lama sekali gitu untuk kita sampai ke suatu tempat gitu ya. Nah kalau sekarang globalisasi ditandai dengan dua ciri ini gitu ya. Kalian mungkin lahir sudah globalisasi gitu, jadi maksudnya kalian tidak kalian tidak begitu
benar-benar jelas membedakan sebelum globalisasi itu seperti apa gitu. Karena kalian memang sudah terlahir, globalisasi itu sudah ada, internet itu sudah cepat, kemudian masyarakat itu sudah sangat familiar dengan teknologi gitu ya. Tapi kalau dulu mungkin saya waktu masih sekolah itu masih kelihatan sekali gitu, globalisasi itu masih di awal sekali gitu ya, masih banyak kesulitan, entah komunikasi, entah misalnya apa namanya teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu ciri-ciri dari globalisasi, kemudian kita bisa apa namanya integrasikan gitu antara hakikat manusia, pendidikan, dan globalisasi gitu ya. Dari integrasi itu tentunya pasti ada sebuah masalah, misalnya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan kalian terkait bagaimana misalnya kemajuan teknologi terhadap sumber daya manusia, kemudian tetapi juga pasti harusnya ada peluang atau ada apa namanya benefit atau advantage gitu atau manfaat gitu ya. Jadi ada pasti kayak dua sisi koin lah yang berbeda. Yang satu menimbulkan sebuah masalah atau sebuah gap gitu ya, atau sebuah konflik misalnya, tapi yang satu lagi bisa juga sebuah benefit atau keuntungan. Nah, jadi itu konsepnya gitu ya secara umum. Kemudian tadi ketika adik-adik melakukan diskusi, saya juga mencatat di sini ada hal-hal menarik ya. Saya tidak bahas juga untuk pertanyaan kalian karena tadi sudah terjawab, tapi ada hal-hal menarik di sini ya yang saya dapat dari diskusi kalian ya. Yang pertama tadi terkait kemajuan teknologi terhadap misalnya pengembangan sumber daya manusianya. Betul, saya juga setuju kalau ketika kemajuan teknologinya itu selalu apa namanya berprogres dengan cepat, artinya setiap tahun selalu ada inovasi teknologi terbaru, kemudian ada apa namanya tools-tools yang terbaru seperti kalian sekarang kalau jawab pertanyaan pakai AI, kalau dulu kami tidak pakai AI, mentok-mentok pakai Google. Itu pun kalau cari di Google pasti jawabannya harus dibaca dulu gitu ya. Nah, kemajuan teknologi yang seperti itu memang dibutuhkan sumber daya manusia yang juga harusnya melebihi kemajuan teknologinya. Artinya manusia itu tidak boleh gaptek. Yang pertama gitu ya, karena kalau gaptek gagal iptek gitu ya maksudnya, itu tentunya mereka nggak bisa memanfaatkan teknologi itu gitu ya. Jadi kemajuan teknologi itu harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang bisa menyaingi kemajuan teknologi. Jadi bukan sama dengan kemajuan teknologi, tetapi harusnya bisa lebih duluan kita, gitu ya, dibandingkan teknologi itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan kesulitan dalam hidup, gitu ya. Nah, dari ciri-ciri ini gitu ya, globalisasi yang ditandai dengan hilangnya batas antar negara, perpindahan barang jasa ide dan manusia secara bebas, itu tadi kan menimbulkan dua sisi koin yang berbeda antara konflik atau masalah yang akan timbul dan juga benefitnya ya. Tetapi memang kalau untuk kayak kawasan kita Indonesia gitu, karena kita itu adalah negara yang berkembang bukan negara maju, maka lebih banyak masalah dibandingkan kita dapat benefit dari kondisi kita sekarang gitu ya, yang di era global. Seperti mungkin kalian tahu bahwa di kondisi ekonomi yang sekarang yang serba tidak tentu gitu ya, ada banyak sekali orang-orang itu di layoff, orang-orang itu dirumahkan gitu, atau orang-orang itu atau pegawai atau pekerja itu di PHK gitu ya, karena bisa jadi alasannya adalah pekerjaan yang mereka sudah lakukan gitu ya, mereka itu diterima di pekerjaan itu gitu ya,
itu sudah tidak membutuhkan tenaga manusia lagi, gitu ya. Jadi misalnya ada pekerjaan yang sekarang sudah bisa dihandle oleh teknologi, gitu ya. Kalau mungkin di Jepang itu sudah banyak sekali pekerja-pekerja itu bukan manusia tetapi mereka robot, gitu ya. Sehingga kalau misalnya manusia dewasanya, gitu ya, orang-orang yang mencari pekerjaan itu tidak punya kemampuan gitu atau skill ya untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan itu bisa sustain atau terus-menerus gitu ya sampai mereka tua nanti dan lain sebagainya, itu diperlukan skill atau kemampuan gitu ya. Kemampuan yang membuat mereka itu bisa tetap dibutuhkan di tempat pekerjaannya. Ya. Oh, saya lupa share ini. Tadi saya ke sini maksudnya ya. Jadi globalisasi tadi ditandai dengan 2 ini ya. Nah, sehingga ciri-ciri ini ya itu membuat manusia sekarang gitu ya, atau manusia yang di umur-umur produktif ya, umur-umur setelah lulus, entah itu lulus vokasi tadi, pendidikan vokasi itu bisa saja SMK, Politeknik, D3, D4 ya, ataupun misalnya S1 ya, yang lulus misalnya S1 itu susah untuk mencari pekerjaan kalau mereka skill-nya itu tidak punya gitu ya. Karena globalisasi itu tadi selain memberikan benefit tetapi juga memberikan tantangan kepada sesama manusia ini gitu ya, manusia yang produktif ini gitu ya. Karena pekerjaan itu tidak harus apa ya, sifatnya itu tidak harus lokal. Jadi bisa saja tempat pekerjaannya itu membutuhkan orang dari manapun asal dia punya kemampuan itu gitu. Jadi kalau dulu sebelum globalisasi tempat pekerjaan itu memang melokal. Jadi butuh pekerja yang memang di sekitar situ gitu tempat tinggalnya. Misalnya kalau di Palu ini ya bisa saja yang dibutuhkan adalah orang Palu gitu ya. Karena itu tadi belum ada kemudahan untuk berpindah, kemudahan komunikasi dan lain sebagainya. Jadi persaingan pekerjaan antar pelamar kerja itu masih lebih sedikit karena kalian hanya bersaing di tempat situ saja gitu. Jadi hanya melokal saja gitu ya. Misalnya ada suatu tempat pekerjaan yang butuh orang yang ahli IT itu tadi ya. Maka kalau dulu orang-orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang harusnya tinggal di situ gitu ya. Jadi pelamarnya misalnya ada berapa 50 orang gitu ya. Yang dibutuhkan hanya 2. Walaupun memang itu sulit juga ya untuk persaingannya. Tetapi kalau dibandingkan sekarang misalnya pelamar pekerjaannya itu bukan hanya di daerah situ saja karena bebas, misalnya mungkin persyaratannya di situ gitu ya. Bisa saja orang yang dibutuhkan itu tinggalnya di suatu tempat yang jauh gitu ya. Kemudian pekerjaannya bisa saja remote atau artinya mereka tidak perlu bekerja di tempat itu, bisa work from home gitu ya dan lain sebagainya. Maka dari pelamar kerja yang jumlahnya tadi cuma 50 gitu ya, bisa jadi mungkin 100 ribuan gitu karena persyaratannya itu bisa membuat orang-orang dari tempat lain itu bisa melamar pekerjaan gitu ya. Nah, itu kan sebuah masalah gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita atau adik-adik di sini ya yang nanti ketika lulus dan lain sebagainya itu bisa bersaing dengan sesama pelamar kerja gitu ya. Jadi selain teman-teman kalian yang di sekitaran kalian, tetapi juga orang lain atau orang asing yang mungkin saja menerima misalnya informasi ada tempat pekerjaan di tempat kalian dan
tertarik untuk bekerja di tempat kalian gitu ya. Jadi persaingan untuk dunia kerja itu sekarang semakin berat gitu ya. Kemudian persyaratannya juga semakin tinggi ya. Jadi manusia zaman sekarang itu tidak bisa hanya memiliki sebuah skill atau keterampilan atau persyaratan yang minimum atau average saja, tetapi harus melebihi gitu ya. Jadi misalnya tadi ada tempat pekerjaan yang membutuhkan ahli IT, maka yang harusnya lulus, yang pasti mudah lulus itu bukan orang-orang yang hanya pinter tadi mengoperasikan Microsoft Word aja atau Excel aja atau apa bisa ngetik aja. Kalau dulu ada persyaratan seperti itu bisa langsung lulus. Kalau sekarang kalau cuman kemampuan seperti itu pasti semua orang sudah bisa gitu. Jadi mungkin persyaratan yang lain misalnya apa? Misalnya mereka bisa jago coding ya. Mereka punya kemampuan data analis yang bagus dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa lebih diluluskan dibandingkan yang average tadi, gitu ya, yang rata-rata tadi, gitu ya. Nah, jadi dengan fenomena itu sehingga harusnya kita masuk ke pendidikannya, gitu. Jadi pendidikannya itu harus bagaimana, gitu, biar anak-anak ini, siswa-siswa ini yang sudah menggunakan waktunya, bayangkan kita di Indonesia ini kan kalau mau dapat pekerjaan kita perlu melewati banyak sekali jenjang pendidikan ya, mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian S1 4 tahun, S2 dan lain sebagainya. Terus setelah lulus nggak dapat pekerjaan gitu ya. Jadi akhirnya harusnya sih pendidikannya bisa melihat fenomena itu gitu ya, tantangan-tantangan itu, sehingga nanti apa sih yang dibutuhkan, skill-skill apa sih yang dibutuhkan pada saat siswa itu bisa misalnya dapat skill itu gitu, atau bisa mengeluarkan potensinya mereka itu, sehingga nanti ketika mereka lulus gitu ya, atau mereka sudah selesai menempuh pendidikan, mereka bisa langsung dilirik gitu ya oleh tempat pekerjaan karena punya kualifikasi yang memang dibutuhkan gitu ya. Jadi itu ya yang harusnya tadi ya kita bahas. Jadi pendidikannya itu butuh yang seperti apa sih yang kita harus masukkan di dalam misalnya kelas, dalam proses pembelajaran gitu ya. Skill-skill apa sih yang perlu dibutuhkan gitu ya. Misalnya adik-adik ketika lulus jadi sarjana pendidikan SPD gitu ya, itu sekarang belum bisa langsung ke sekolah untuk jadi guru gitu ya. Sekarang sudah harus melanjutkan ke program pendidikan profesi guru PPG untuk dapat gelar SPD tambahan GR gitu ya. Setelah itu harus apply lagi ke misalnya CPNS dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau sekarang kalau jadi guru memang harus seperti itu gitu. Jadi kalau untuk kalian lulus SPD saja tidak bisa gitu ya. Jadi memang ada skill-skill gitu ya, skill-skill praktis, keterampilan-keterampilan praktis tadi yang menjurus atau mengarah ke suatu pekerjaan tertentu. Karena kalau misalnya kalian hanya menempuh pendidikan S1, pendidikan biologi misalnya, itu belum bisa membekali kalian jadi guru gitu ya. Jadi dengan adanya pendidikan profesi guru, kalian lebih diarahkan untuk jadi guru itu seperti apa gitu ya. Nah begitu juga dengan misalnya pekerjaan lain mungkin selain misalnya profesinya guru gitu ya. Jadi perlu misalnya pendidikan yang benar-benar praktis. Benar-benar ya yang dibutuhkan apa, skill itu yang harus dikuasai gitu ya. Nah, jadinya kalau dari situ mungkin adik-adik ada yang berpikir bahwa harusnya sekolah itu
kita dengan waktu yang lama itu bersekolah, itu harusnya sudah bisa dibekali dengan keterampilan itu gitu ya. Jadi harusnya sih kritiknya adalah pendidikan yang selama ini kita kita dapatkan di sekolah ya lewat jalur pendidikan formal ya, itu harusnya sih sebenarnya bisa lebih di pangkas lagi, misalnya entah mata pelajaran yang penting-penting aja gitu ya, skill yang benar-benar dibutuhkan itu apa, sehingga harusnya ketika misalnya ada anak-anak yang mereka itu hanya lulus SMA gitu ya, jadi mereka mungkin cuman bisa punya kemampuan gitu ya di ekonomi keluarganya untuk bersekolah di level SMA saja. Ketika dia lulus, atau misalnya di SMA atau SMK ya, ketika dia lulus mungkin dia bisa langsung apply pekerjaan, karena ketika dia belajar di dalam sekolahnya itu skillnya itu sudah dapat gitu ya. Kemudian potensi mereka juga mereka sudah tahu mereka mau jadi apa gitu ya. Jadi itu yang belum terwadahi gitu ya kalau di pendidikan kita. Jadi kita memang benar-benar harus sekolah lama, sekolah tinggi baru bisa dapat pekerjaan yang layak seperti itu. Sementara kalau kalau dari kewajiban pendidikan itu hanya 12 tahun aja. Jadi kalau di Indonesia itu kewajiban siswa anak-anak itu untuk bersekolah itu hanya 12 tahun. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun jadi 9 tahun, kemudian SMA 3 tahun jadi total 12 tahun. Sebenarnya dengan kewajiban itu, dengan sekolah 12 tahun saja, harusnya kalau pendidikannya itu sesuai dengan fenomena atau kebutuhan pekerjaan, itu harusnya sebenarnya bisa dapat pekerjaan ketika selesai SMA atau SMK. Tetapi yang ada malah kewajiban itu belum belum berkualitas gitu ya pendidikannya, sehingga kita butuh lagi untuk sekolah tinggi lagi, entah itu sekolah vokasi misalnya D3, D4 atau S1 gitu ya. Jadi itu ya tambahan dari saya, sehingga adik-adik semua mungkin bisa lebih sedikit terbuka lagi bahwa kita di Indonesia memang untuk dapat pekerjaan layak maka kita perlu yang pertama sekolah tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya dari sekolah tinggi itu kita dapat gelar, karena gelar itu yang jadi syarat minimum untuk persyaratan gitu ya. Sehingga ya itu tadi untuk anak-anak Indonesia yang bisa punya pekerjaan biar mereka tidak menganggur, modal keluarganya itu harus banyak gitu ya. Jadi harus punya gelar sekarang minimal S1 saja sudah sangat minimal gitu ya. Kalau dulu pendidikan itu minimal SMA gitu. Jadi kalau kalian lihat di tempat pekerjaan, di lowongan pekerjaan itu dibutuhkan misalnya pekerja apa gitu ya. Syarat minimum minimal itu adalah menyertakan ijazah SMA gitu atau SMK. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi itu, mungkin lebih ke syarat minimalnya apa S1 gitu. Jadi makin lama persyaratan dokumennya itu makin tinggi. Nanti mungkin kalian beberapa tahun lagi persyaratan minimalnya bukan S1 tapi S2 dan mungkin naik lagi gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ya, ternyata tantangan kita berat di situ. Jadi adik-adik semua di sini yang nanti setelah lulus akan menjumpai banyak banyak tantangan ya, karena itu tadi globalisasi ya, jadi kalian harus bersaing dengan orang lain di tempat lain gitu ya, kemudian kalian juga tidak bisa hanya punya kemampuan rata-rata gitu. Jadi itu ya,
sekedar tambahan dari saya ya. Jadi untuk hari ini materinya sudah cukup ya. Nah, kita sambung lagi di pekan depan. Jadi pekan depan itu kita masih fokus ke materi ini juga, tetapi lebih ke, ya, jadi nanti untuk pemakala di kelompok 6, nanti yang dibahas lebih ke pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Tadi sedikit saya singgung, kemudian tantangan pendidikan di era global itu seperti apa, dan solusi menghadapi tantangan di era global itu seperti apa. Jadi 3 itu ya. Jadi nanti pertanyaannya juga harusnya mengarah ke situ, begitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf saya ambil 2 menit dan saya tunggu untuk nanti waktu di pertemuan ke-15 seperti apa. Apakah ada waktu dari kalian nanti entah malam atau misalnya hari lain agar kita bisa tuntas untuk pertemuan perkuliahannya, begitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah stay dari tadi sampai sekarang. Kita ketemu lagi di pekan ke-15.